كنتم فيه تختلفون فأما الذين آمنوا فأعرضوا عذابا شديدا لهم في الدنيا والآخرة ولهم من ناصرون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفي وجوههم والله لا يحب الظالمين ذلك نسمع من الآية والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحمد لله ولا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك العلم فقل تعالوا ندعو أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبذل فتجعلنا رحمة على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق ومن إله إلا الله فإنه هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عز المفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ونتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا مغاربية برية وبحرية خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا شباب الشيخ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mbak Afifah, adik-adik, ponakan, dan semua santri, hari ini kita ngaji bersama-sama di makomnya Kiai Haji Nur Khosin Iskandar yang mendirikan pesantren ini, termasuk mendirikan di pesantren di Malang. Para santri yang harus dipelajari adalah dalam sejarahnya Kiai Haji Nur Khosin Iskandar ini adalah orang yang sangat cinta terhadap ilmu. Karena itu pada momentum ini saya ingin mengingatkan kita semua, mengingatkan para santri, kalau kiainya cinta ilmu maka santrinya juga harus cinta ilmu. Caranya bagaimana? Belajar yang baik supaya ilmunya cukup, keterampilannya cukup, dan jangan lupa akhlaknya juga harus baik, karena di atas ilmu itu adalah akhlak. Jadi ini yang ingin saya pesankan untuk para santri. Jadi jangan segan-segan untuk belajar, jangan segan-segan untuk bertanya, terus carilah ilmu yang baik. Nanti kalau dapat ilmu dipraktekkan. Sampai kapan ya? Sampai mati, karena kewajiban mencari ilmu itu mulai dari kita lahir sampai masuk liang lahat. Karena itu belajarlah terus menjadi santri-santri yang baik, dan saudara-saudara diharapkan tentu ke depan menjadi salah satu pejuang sebagaimana Kiai Haji Nur Khosin Iskandar. Di samping cinta ilmu, beliau ini adalah pejuang khususnya di dalam menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu santri-santri juga harus meniru Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan Islam yang lain. Saya pikir itu sebagai pengingat kita semua, dan moga-moga kita menjadi santri-santri yang ke depan ilmunya bermanfaat, jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadratul muharimin, para alif, wabil khusus Kiai Haji Anwar Iskandar,
Kiai Haji Zainul Fadli, Kiai Haji Taqiyuddin Alawi, Kiai Haji Lutfullah Mastuki, dan para kiai ingkang boten saged kula sebut. Para hadirin hadirat ingkang kawula yang saya muliakan, alhamdulillah kita saged berkumpul dalam satu link Zoom yang kemudian bisa menjadi sarana kita untuk menjalin silaturahim antar satu dengan yang lainnya. Saya sebagai wakil dari keluarga Kiai Haji Nur Fazil Askandar menyampaikan banyak terima kasih atas diluangkannya waktu panjenengan sedaya saged mengikuti acara yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Ainul Yakin. Sepindah malih saya yang kemudian saya juga mengatakan beribu-ribu mohon maaf apabila dari pihak keluarga kurang berkenan dalam memberikan undangan atau memberikan yang lain. Terus apa yang kemudian terjadi, apa yang kemudian dilaksanakan di sini itu sebagai diniatkan untuk menjalin silaturahim di kala pandemi. Terus ini kemauan yang saged kawula aturaken. Mohon maaf apabila wonten kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Karmun, para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Rumah Yai Anwar, para Gus, wonten kathah Gus temriki, Gus Taqiyuddin, Gus Lutfi, Gus Samton, dan semua Bani Yai Rumah Yai Mastuki, juga para hadirin wabil khusus Bapak Rektor Wisma, dengan menghormati para wakil rektor Sedik, Badat, dan kami lihat dan semua hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah kita dapat silaturahim dalam rangka memperingati 1000 hari berpulangnya Almarhumah Yai Nur Fazil Askandar, sekaligus juga para perintis, pendiri, dan pengembang pesantren Ainul Yakin Wisma. Tadi juga disebut Almarhumah Yai Usman Mansur, Romo Yai Torha, juga ada Yai Sumantri Zakaria Almarhumah Yai Harun Zain, dan yang paling akhir Yai Murtado Amin. Dan semuanya Allah berkenan memberikan maghfirah dan rahmah di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kami terus terang sangat minder, banyak sekali Romo Yai di sini, kok saya yang
belum hatam ini dikasih kursi ya. Kemarin itu beliau nelpon, Pak Zainul jenengan sing nopo mawon riku sing ngomong ngapunten sak saged-sagede para yai, para hadirin khususnya para santri. Alhamdulillah kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah bersilaturahim sekaligus takdim kepada guru kita semua, wakil khusus ya Nur Khalil Iskandar, salah satu perintis di beberapa pesantren tadi disebut, Khairul Ummah, pesantren Raudhatul Ummah, termasuk juga awal-awal dalam pengembangan pesantren Ainul Yakin Unisma. Silaturahim kita tentu disertai harapan agar nanti ketika kita menyusul beliau-beliau pun juga tetap dibersamakan dengan para perintis dan para alim itu. Sungguh satu kenikmatan besar kita dihidupkan di lingkungan yang terbiasa bersilaturahim meskipun kepada orang yang sudah berada di alam barzah, seperti almarhumin yang sedang kita kirimi doa ini. Sangat banyak hadis sahih yang memang Nabi memerintah kita, sungguh pun sudah meninggal, kita tetap diperintah bersilaturahim dengan beliau-beliau itu, lebih-lebih orang-orang soleh, para guru kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara Al-Quran yang lalu oleh para ulama, insya Allah banyak ada yang berpendapat ini dirancang oleh Syekh Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad, katanya ada yang berpendapat lain, tetapi ulama lah yang merumuskan bacaan-bacaan tahlil yang kita ucapkan setiap kali kita kirim doa seperti ini. Ternyata memang sumbernya langsung dari baginda Rasulullah sendiri. Ada satu hadis kalau nggak salah, Iqra'u ala mautakum Yasin misalnya. Nabi memerintahkan kita agar membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal itu. Bahkan ada teks yang lain juga. Ada lagi yang lain, ketika kamu memasuki kuburan, bacakan Fatihah, bacakan beberapa surat-surat yang lain disebut, lalu katakan bahwa saya hadiahkan bacaan ini kepada almarhumin, almarhumat yang ada di makam itu. Jadi itu langsung Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Jadi makanya patut kita sangat bersyukur dibimbing oleh guru-guru. Sungguh pun beliau sudah mendahului, tetapi tidak putus silaturahim kita. Mudah-mudahan jadi silaturahim yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengutip keterangan beberapa hukama, kenapa di dalam tahlil ini kita diajari membaca surat-surat atau ayat-ayat mu'azzamah. Secara khusus kemarin kami dapat satu keterangan menarik. Kenapa kok surat Baqarah mulai awal, lalu ayat kursi yang memang disebut sayyidu ayil Quran, lalu penutup yaitu dua ayat terakhir khususnya di surat Baqarah. Ternyata itu ada satu cerita yang sangat menarik terkait dengan rangkaian dua ayat terakhir itu. Jadi amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Ini Syekh Nasr bin Muhammad dalam kitab Tabil Wabin itu mengatakan itulah perkataan Allah kepada Nabi ketika berada di Mustawa, ketika Mi'raj itu. Nah, jadi Nabi dipuji oleh Allah. Rasul dalam ini Nabi Muhammad telah beriman kepada Allah, telah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Tuhannya kepadanya. Nabi langsung meneruskan wal mu'minun. Nah, ini satu contoh luar biasa baginda Rasul itu di tempat yang sangat istimewa, hanya berdua dengan Allah, tidak melupakan umatnya. Maka Nabi melanjutkan wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati ila akhirih itu. Nah, itu adalah dialog antara Allah dengan Rasulullah. Nah, ketika itu lalu Nabi diperintah atau disuruh minta oleh Allah, ya Muhammad sal tu'to. Muhammad, mintalah kamu, pasti saya beri. Maka permintaan Nabi yang pertama adalah satu ayat sebelum itu, yaitu ghufranaka
Rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah yang aku minta. Jadi ini satu dialog yang luar biasa, yang bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa mencapai tempat itu, karena dalam cerita itu ketika di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi menyuruh Nabi berangkat sendiri. Ya Muhammad, taqaddam, naik lagi kamu Muhammad. Nabi waktu itu ya nggak tahu, Jibril ini di mana? Saya nggak tahu kok. Diajak sampai sini dilepas. Nah, tidak Muhammad, anta akramu minni. Nah, jadi saat itu diketahui kemuliaan Nabi mengalahkan seluruh makhluk yang lain. Jibril sendiri katakan, Muhammad, kamu lebih mulia dari saya. Hanya kamu sendiri yang diizinkan oleh Allah melampaui Sidratil Muntaha ini, yang disebut dengan mustawa atau di bawah arsy itu. Nah, itulah yang lalu ada dialog yang diabadikan dalam bacaan tahiyat kita itu. Nah, setelah itu, setelah Nabi kita mohon ampunannya, Allah langsung menjawab, walaka wali ummatika. Dalam teks yang lain, ghafartu laka wali ummatika. Jadi ayat 284 itu, jadi ketika mengakhiri ghufrana rabbana wa ilaikal masir, menurut Imam Ibnu Katsir, setiap kali kita membaca ayat itu, Allah menjawab dengan kata-kata itu, ya, saya ampuni kamu dan seluruh umatmu. Nah, sehingga sampai sekarang ketika umatnya membaca, Allah menjawab. Jadi kalau kita tahlilan itu sebenarnya, kata Imam Ibnu Katsir, kita sedang berdialog dengan Allah. Ditambah lagi di ayat terakhir, nah ketika disuruh minta lagi, Rabbana la tu'akhidna bijab walaka wa li ummatika, Rabbana la tahmil alaina isron kama hamaltahu, jawab lagi walaka waktu anna, sampai akhir dijawab lagi oleh Allah. Jadi ada 4 sampai 5 kali Allah itu menjawab setiap kita mengucapkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, itulah saya kira yang menarik. Jadi kenapa sih tahlilan ini kok membaca amanah Rasul sampai akhir itu? Ada rahasia besar di situ. Bahkan ada Imam Ibnu Katsir menulis ada 10 hadis yang menjelaskan keistimewaan 2 ayat terakhir itu. Nah, inilah mudah-mudahan semakin memotivasi kita memasyarakatkan tahlil gitu. Karena mungkin ada orang yang hanya memperdebatkan hukum dan dalilnya, tidak paham dengan esensi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka, tetapi insya Allah guru-guru kita, para masyayikh membimbing kita dengan tuntunan yang jelas, dengan sanad yang jelas dari baginda Rasulullah SAW sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca semua tadi diterima oleh Allah dan disampaikan kepada tujuan dan maksud kita bersama para al-maghfurlah, khususnya Yainul Khalid Askandar dan seluruh pendiri dan pengembang pesantren kampus Unisma Ainul Yakin, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh khilafnya mendapat maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf pada para yahyi yang juga mengenai wonten lepat kapolres dipun lurusaken. Akhirul kalam, al-afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, man istafahu wa istabahu bin nubuwwati wa risalah, Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal mufakhamin wal muqaramin, ulama al-kiram wa zu'ama al-azza, para kiai, para ulama ingkang sami hadir wonten ing acara kali menika,
khususipun kalau Kiai Zainul dan para kiai-kiai pun ugi Pak Rektor Yunisma dan para wakil rektor serta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Malang, keluarga dari Kiai Nur Khozin yang saya cintai, lalu menikah kita pertama sarang-sarang kentong gumong dengan wasilah tahlil datang Rai Pulau ini menikah Gus Khozin ingkang resan kalau menikah pas 1000 hari dipun. Mugi-mugi sedaya waosan-waosan ingkang kala wau kita waos sareng-sareng lan saestu dados waosan ingkang dipun terima dening Allah Subhanahu wa taala nyebabaken almarhum khususipun lan sedaya almarhumin dipun paring rahmat ingkang kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan kanugrahan ingkang ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saha ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah melalui jaringan teknologi menika keluarga besar dari putra-putra Mbak Yai Kandar hari ini, malam ini bisa mengikuti acara ini, baik yang di Banyuwangi, yang di Jakarta, maupun yang hari ini pulau teng Kediri sareng-sareng kalian istri, anak-anak, ponakan-ponakan, itu dhereaken acara wonten ing Malang. Ranten memang situasi tidak memungkinkan kita ini harus tatap muka, tetapi mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nyelametaken kita sedaya saking COVID-19. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal mengangkat COVID-19 ini dari Indonesia sehingga kita akan kembali dengan normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, Nur Khozin ini salah satu dari anak bapak kula ingkang sejak kecil kula niki soalnya melok momong cilik Khozin ini sudah ada tanda-tanda dia ini anak yang baik, ada tanda-tanda dia ini anak yang baik, mboten nate nakal, bocah nurut, menawi waktune jamaah, disiplin sekali dia jamaah kali bapak. Waktune ngaos, dia disiplin sekali waktune ngaji. Dan sampai dia menyelesaikan pendidikan aliyah di Banyuwangi, di pondoknya bapak saya. Sak samunipun menika lajeng dateng sarang
datang pondokipun Mbah Kiai Maimun Zubair menyelesaikan pendidikan beberapa tahun di sana. Bahkan selama 3 tahun setelah di sarang menikah atau ketika juga masih di sarang, Ozin ini selama 3 tahun puasa dalail tanpa henti selama 3 tahun kecuali Aidul Fitri lan Aidul Adha dan beberapa ayam tasyrik. Nah, selesai dari sarang yang baik pun pamit kali ya kula kepengin nerusaken pendidikan dan perguruan tinggi. Mana ibu salah di Malang dia umil di STIH sekolah tinggi hukum kalau tidak salah, dan seterusnya juga ngerangkep pada IAIN Malang. Alhamdulillah, kemudian selanjutnya diajak oleh kemana-mana oleh Pak Kiai Haji Tolha Mansur, termasuk ke Kediri, Tenggriyo Pulau, untuk diajak sarang-sarang kalian Pak Tolha untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, bukan hanya Unisma, juga yang lain-lain, sampai ketika kami meletakkan batu pertama Universitas Islam Kediri, Ozin lah yang dulu itu mengantarkan Pak Tolha ke Kediri meletakkan batu pertama Universitas Islam Kediri. Bapak-bapak, ibu saudara yang kula muliakan, yang jelas sak menika Ozin sampun kapundhut, sampun menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas dia sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat. Insya Allah saya bersaksi, insya Allah Ozin niki are saya lan kita saksikan Ozin niki bocah apik, bocah bagus, dan insya Allah karena lama sekali dia itu sakit, itu lama sekali, bertahun-tahun. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada umat saya ridha dalam sakit selama 40 hari saja, maka seluruh dosa-dosanya diangkat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya bersaksi dan insya Allah dan saya yakin Ozin ini termasuk lahir saya. Para hadirin sekalian yang kula muliakan, sekarang yang belum jelas bukan kita ini. Gus Ozin ini pun jelas lah, juga jelas insya Allah ibadah saya, amal soleh kakak, tinggal pulau panjenengan sing urip nih, pulau panjenengan ingkang sak menika taksih gesang, ingkang dereng jelas nih pripun nih, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, amal soleh kita diterima oleh Allah, sewaktu-waktu kita akan mengakhiri proses kehidupan ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ini yang paling penting, poros dek. Saya kira Ozin sudah selesai lah, apalagi setiap hari dituakan oleh anak-anaknya, oleh istrinya,
Ya, perkara yang paling penting itu sepundi pulau panjenengan yang urip niki, sewaktu-waktu nanti itu akan menghadapi sesuatu seperti yang dihadapi oleh Gus Qasim. Kita ini selamat iman kita, selamat Islam kita. Ini yang paling penting. Oleh karena itu tidak ada pilihan kata kecuali pulau panjenengan menika makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak dan memperbaiki amal ibadah kita, dengan makin menguatkan iman kita, dengan semakin memperbaiki makarimul akhlak kita, dengan makin memperbanyak amal soleh kita. Itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mayit ini menurut Al-Quranul Karim ada dua saja. Yang pertama adalah muqarrabin dan yang kedua adalah muqarribin. Masing-masing mempunyai nasib dan ujung yang berbeda. Allah berfirman, wa amma in kana minal muqarrabin wa rawhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Itu nasib orang yang muqarrabin. Pertama dia wa amma in kana, dan kalau mayit, kana itu fa'ilnya mayit, Pak, mayit. Kalau mayit itu minal muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah dengan iman yang kuat tadi itu, dengan ibadah yang bagus, dengan amal soleh yang banyak dan lain-lain, maka ada mendapat tiga hal mayit. Yang pertama faroukun itu kobari amma tadi, faroukun, maka dia mendapat istirahat. Raukun itu artinya istirahat dari repotnya kehidupan, dari kekedunyon. Raukun, dia istirahat. Yang kedua waroyhanun. Waroyhan itu para ulama mufassir sepakat artinya al-arzaq, rezeki. Rezeki termasuk rezeki ini tahlile anake, dungane keluargane, dungane konco-koncone dan lain sebagainya seperti yang diterangkan Pak Kiai Zainul tadi. Termasuk juga amal jariyahnya, wakafnya dan lain-lain, itu menjadi royhan, menjadi arzak, menjadi rezeki daripada mayit. Itu di dunia. Jadi dunia itu mayit yang muqarrabin itu dapat dua, satu rauhun, istirahat, kepena, ngaso. Jadi jangan dipikir di kuburan itu sumuk, buatan, tapi kepena, isis. Tidak menakutkan, tapi menyenangkan, rauhun, waraihanun, dan dapat rezeki yang terus mengalir. Rezeki mayit itu ada datang dari tiga jurusan. Pertama dari jariah yang dia lakukan ketika dia hidup. Yang kedua dari ilmu yang diajarkan untuk menuntun kebenaran, akidah, ibadah dan lain-lain kepada masyarakat. Dan yang ketiga doa dari anak-anak yang soleh. Kata Rasul, idza mata ibnu Adam, wa fi riwayatin idza mata al-insanu, wa fi riwayatin idza mata banul insan in qata amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Semuanya itu jadi raihan, jadi rezeki daripada mayit.
Nah, kalau di akhirat, maka Al-Quran mengatakan wa jannatu na'im. Jadi farauhu wa rihanu wa jannatu na'im. Yang kedua, mukadzibin. Nasib dari mukadzibin itu wa amma in kana minal mukadzibin wa nuzulun min hamimin wa tasliyatu jahim. Orang yang mendustakan agama, maka tempatnya adalah hamim, neraka yang amat panas. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, dan masuk dalam neraka jahim. Jadi tidak ada pilihan dari kita ini kalau ingin ujung dari kehidupan pulau panjang kepengen tersekecok, ya tidak ada cara lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana makin hari makin tua, ini bukan hanya makin tambah usia, tapi yang lebih esensial dan lebih penting lagi adalah bagaimana makin ke sana kita itu makin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pentingnya dandani hati, di sini pentingnya ikhlas, makin sabar, makin ridho, dan lain-lain sebagainya. Niku. Yang kedua, yang pertama itu pripun nasib awake dhewe ini. Kan kula sampeyan kabeh ya bakal mati. Gak ono sing urip terus. Mati ora apa-apa, sing penting husnul khotimah itu. Yang kedua ngeten. Khazin itu kan duwe tinggalan rupa pesantren. Nah, bagaimana pesantren ini yang merupakan cita-cita daripada Nur Khazin akan menjadi bagian dari ad-dakhilatut taminah, menjadi simpanan berharga bagi beliau di akhirat. Caranya pripun duwe tak isa-isane, kali ini pun hanya ada 1-2 anak ngaji alif ba tak duwe. Di sini pentingnya keluarga, juga masyarakat. Di sini pentingnya mubalah dan kepedulian dari anak-anak atau ponakan-ponakan pulau untuk tandang sai-sai-sane, di mana-mana namanya pesantren itu tidak langsung besar, ya memang dimulai dari kecil 1, 2, 3, diopeni dengan istiqomah, masjid diopeni dengan istiqomah, anggere jamaah, ngaji diopeni dengan istiqomah, lama-lama akan ada buahnya. Ini yang menjadi concern pulau, bagaimana agar tinggalannya Gus Khazin arupi pondok pesantren dan sekolahan dalam rangka tashrihul aqidah, dalam rangka tashrihul ibadah, dalam rangka tashrihul muamalah, dalam rangka tazkiyatul qulub, itu jalan. Karena pesantren itu memang arahnya ke sana, sebagai sebuah lembaga untuk membenarkan akidah umat Islam, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tashrihul ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana tashrihul muamalah, dan bagaimana upaya-upaya untuk tazkiyatul qulub, membersihkan hati orang-orang mukmin ini sehingga anggenipun madhep ngaten ngrasanipun Gusti Allah menika saya kamu saya.
Mekaten para hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, kula ngaturaken matur nuwun ingkang kathah dhateng Farhatos sang panjenengan sedaya lan donga panjenengan sedaya kangge rayi kula Nur Khazin, kangge keluarganipun, kangge masa depan pendidikan yang setelah dirintis ini. Mugi-mugi dados amal sholih panjenengan sedaya ingkang dipun terima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجاهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وذنوب امهاتنا وذنوب مشايخنا ومشايخنا ومشايخ المسلمين عامة. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أوصي وتقبل ثواب ما قرأناه وما تلوناه وما صليناه وما استغفرناه وما استغفرناه وما حللناه ذرية واسعة يا عبد محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. وفي عبد القادر الجيلاني وسن القراني وأولياء الله تعالى المسيلة ووليا من لدن آدم إلى من هذا وإلى حضرة مشايخنا مشايخ المسلمين عامة وإلى حضرة مؤلفي الكتب التي تعلمناها وعلمناها بحضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وإخواتنا وأخواتنا ومن له حق عليهم وعليهم ونخص أخي الصغير نور خزين. يا الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وادخله الجنة مثواه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة إلى القبور يا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسلام الشفاء من القصد. ارفع له الدرجات وضاعف له الحسنات وكفر عنه السيئات وادخل الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم يا الله إنا نتوسل بحق نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل البر واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من علمائك العاملين ومن العابدين ومن المتقين ومن السالمين في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك يا الله من مصيبة الندامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.